Hai Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Marak akhiri hidup di JMP, Pemkot dorong penggunaan CCTV AI. Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian atau Diskominfo Sandi Kota Ambon, Ronald H. Lekransi, mendorong penggunaan Closed Circuit Television, Artificial Intelligence atau CCTV AI di maksud kami di area Jembatan Merah Putih atau JMP. Dorongan ini sebagai upaya tegas untuk mencegah terjadinya aksi bundir di ikon kota Ambon tersebut. Tak hanya menjadi perhatian pemerintah, Lekransi meminta semua pihak mendukung penerapan teknologi pengawasan modern tersebut. Lekransi menjelaskan sistem canggih tersebut nantinya dirancang agar dapat langsung memberikan peringatan cepat kepada petugas yang bertugas, sehingga respons dan penanganan cepat dilakukan saat terdeteksi situasi darurat yang mengancam keselamatan. Dalam merealisasikan itu, Pemkot Ambon tengah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN untuk mendapatkan akses pemantauan CCTV. Lekransi berharap keterlibatan aktif masyarakat, dukungan sistem teknologi, pengawasan yang andal, serta pendampingan psikologis yang berkelanjutan dapat berjalan bersinergi. Diketahui Tribuner, JMP termasuk salah satu jembatan terpanjang di Indonesia yang diresmikan Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan ini memiliki panjang 1.140 km dan lebar 22,5 meter. Maksud kami Tribuners, jembatan ini memiliki panjang 1,140 km dan lebar 22,5 meter. Bentangnya terbagi jadi 3 bagian, mulai dari sisi Poka, Galala hingga bagian utama di tengah Teluk Ambon. Informasi lainnya, Tribuners, jalan rusak di negeri Hatu kian parah, warga resah sudah bertahun-tahun tak diperbaiki. Kerusakan jalan di negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah semakin memprihatinkan. Jumat 22 Mei 2026, kondisi ruas jalan yang berada di kawasan pesisir itu kini kian parah akibat abrasi pantai yang terus menggerus badan jalan. Pantauan tribunambon.com di lokasi, sejumlah titik jalan tampak berlubang dan dipenuhi genangan air. Talut penahan ombak yang sebelumnya dibangun untuk melindungi badan jalan juga terlihat rusak parah. Akibatnya pengendara roda 2 maupun roda 4 perlu ekstra hati-hati saat melintas, terutama pada malam hari.
Selain kondisi jalan yang rusak, minimnya penerangan jalan turut memperburuk situasi. Di kawasan tersebut belum tersedia lampu jalan, sehingga pengendara kesulitan melihat lubang maupun badan jalan yang amblas ketika malam hari. Warga mengaku khawatir jika kerusakan terus dibiarkan tanpa penanganan serius dari pemerintah. Pasalnya, ruas jalan tersebut merupakan akses penting yang digunakan masyarakat setiap hari. Sebelumnya, pemerintah diketahui hanya melakukan penimbunan pada bagian jalan yang amblas. Namun langkah itu dinilai belum efektif karena kerusakan kembali terjadi setelah diterjang ombak dan hujan. Hingga kini Tribuners talut penahan ombak yang rusak belum juga diperbaiki. Selain itu, kondisi jalan di lokasi tersebut juga belum diaspal secara menyeluruh. Salah seorang warga negeri Hatu, Rogas Hehalatu, mengaku masyarakat sudah lama resah dengan kondisi akses jalan tersebut. Menurutnya, kerusakan jalan itu sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapat penanganan serius. Rogas berharap pemerintah daerah segera turun tangan memperbaiki jalan dan talut yang rusak agar aktivitas masyarakat kembali aman dan lancar. Warga berharap pemerintah tidak lagi hanya melakukan penimbunan sementara, melainkan membangun talut penahan ombak yang kuat, serta melakukan pengaspalan jalan secara permanen agar kerusakan tidak terus berulang setiap tahun. Kita bagi masyarakat kita resah gara-gara akses jalannya tidak bagus. Ini sudah sejak kapan ini? Dari 2022. Harapannya untuk pemerintah seperti apa? Untuk ke depan, untuk lihat kita punya jalan juga untuk pemerintah toh. Karena selama ini janji-janji tidak pernah terlaksana. PAD Malteng tahun 2025 tak penuhi target, DPRD beri rekomendasi tutupi kebocoran di sektor ini. Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2025 tak penuhi target. Diketahui target PAD tahun anggaran 2025 senilai 112 miliar 483.810.000. Namun realisasi PAD tahun 2025 sebesar 100 miliar 833.053.000 rupiah atau sebesar 89,64%. Hal itu terungkap berdasarkan dokumen LKPJ Bupati Maluku Tengah tahun 2025 yang didalami oleh Panitia Khusus atau Pansus DPRD Maluku Tengah selama kurang lebih 1 bulan. Olehnya itu, melalui rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, Rabu 20 Mei 2026, Pansus DPRD Maluku Tengah merekomendasi sejumlah hal guna menutup kebocoran pada PAD sektor vital.
Kebocoran anggaran diklaim sangat luar biasa dari beberapa sektor penghasil PAD di Kabupaten Maluku Tengah, yakni sektor perdagangan, perhubungan, dan pariwisata. Retribusi tersebut meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan. Didapati terjadi pembiaran dan kebocoran anggaran yang sangat besar, sehingga mengakibatkan daerah tidak mencapai target pendapatan asli daerah yang maksimal. Terhadap fakta di atas, Pansus LKPJ Bupati memberikan rekomendasi kepada Pemda Maluku Tengah. Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris Pansus LKPJ Bupati, Fras Anton Laupati. Pansus merekomendasikan Pemda Maluku Tengah untuk melakukan perbaikan manajemen penagihan retribusi melalui sistem digitalisasi. Rekomendasi lain adalah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pimpinan OPD yang tidak mencapai target PAD. Pembenahan pada sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui pengembangan sistem berbasis elektronik atau sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta pelaporan non-tunai bagi OPD pengelola retribusi. Rekomendasi berikut ialah mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan peningkatan PAD secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan publik. Lakukan pendataan kembali objek pajak dan retribusi, khususnya di Pasar Binaya Masohi, serta melakukan pembenahan sistem manajemen dan penataan lokasi Pasar Binaya Masohi. Mengoptimalkan PAD dari BUMD, karena itu pemerintah daerah perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi agar target-target yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan PAD di sektor pajak, maka DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pansus juga merekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Bapenda wajib berkoordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan serta berkoordinasi aktif dengan OPD lainnya untuk lebih mengefektifkan penguatan pajak galian golongan C yang bersumber dari paket-paket APBN, APBD Provinsi, dan Kabupaten. Pansus juga mendorong OPD pengumpul retribusi untuk mengefektifkan penagihan retribusi pada beberapa objek yang selama ini belum tersentuh, di antaranya Pasar Banda, Pasar Saparua, Pasar Wahai, dan beberapa sumber pendapatan lainnya. Salam kebajikan. 9,44 pada tahun 2025. Peningkatan berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan ya, dari tugas yang telah tersebut saya kira pimpinan pada pimpinan Pak Cek. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Belanja pegawai Malteng tembus 49%, DPRD soroti pelanggaran undang-undang. Anggota DPRD Maluku Tengah, Kudus Tehu Ayo, membeberkan persentase belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2025 di angka 49%. Menurutnya, hal tersebut telah melanggar aturan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuntungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasalnya, aturan tersebut menentukan belanja pegawai di porsi 30%. Menurut politikus PKB itu, persentase belanja pegawai di angka 49% sangat mengganggu ketika memasuki tahun anggaran 2027. Legislator daerah pemilihan atau Dapil 3 itu mengatakan Pansus LKPJ juga telah mendalami persoalan jumlah pegawai lingkup Pemda Maluku Tengah.
di mana berdasarkan dokumen LKPJ tertera jumlah pegawai sebanyak 1.100. Namun berbeda jauh dengan penyampaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pemda Maluku Tengah yang mengurai jumlah pegawai sebanyak 11.600. Tentu bagi Kudus Tehu Ayo, hal ini menjadi catatan untuk pemerintah daerah dan DPRD. Olehnya itu, fraksi PKB mengusulkan agar dibentuk pansus kepegawaian dengan dasar bahwa tidak diketahui jumlah pegawai yang pasti di Kabupaten Maluku Tengah. Ia meminta agar pimpinan DPRD mengakomodasi usulan tersebut agar kedepannya tidak ada lagi desas-desus pegawai siluman. Serta perumusan rekomendasi terhadap yang mewakili Pak Bupati. Ya, baik, terima kasih. Romo sebelum saya kira. Ya, baik, terima kasih. Romo sebelum saya kira. Pimpinan pada pimpinan silakan Pak Cek. Kita semua shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nomor 4 pada tahun 2025. Peningkatan berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan. Saya secepat Pak teman yang tadi menyampaikan pendapat. Ya, masuk Pak. Pimpinan. Baik, sungguh kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pimpinan, kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa. Dipahami bahwa terhadap beberapa hal substansial yang menjadi perhatian untuk direkomendasikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, DPRD dan pemerintah daerah dipahami bahwa terhadap beberapa hal substansial yang menjadi perhatian untuk direkomendasikan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, DPRD dan pemerintah daerah sebagai laporan dari hasil kerja panitia khusus LKPJ. Untuk itu, kami mengundang yang hormat Ketua Pansus LKPJ telah membentuk panitia khusus yang bertugas untuk melakukan pendalaman, pembahasan serta perumusan rekomendasi terhadap Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.